Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Anggreni Kristianto dengan NIM 72114199197 dari Rombel Akuntansi B 2019. Saat ini saya akan menjelaskan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen bab 3 mengenai menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Yang pertama, perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik yang disebut juga e-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer dari e-commerce adalah penggunaan internet dan komputer dengan browser web untuk membeli dan menjual produk. Meskipun pandangan ini tidak salah, ini merupakan bagian kecil dari e-commerce. Sebagian besar e-commerce terjadi antar bisnis dan bukan antara bisnis dengan konsumen. Perusahaan umumnya menerapkan e-commerce dengan maksud untuk memperbaiki layanan pelanggan, mempererat hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan, serta meningkatkan imbal hasil kepada pemegang saham. E-commerce di luar batas perusahaan. Ada dua jenis e-commerce yang terjadi dengan entitas di luar batas perusahaan, yaitu e-commerce bisnis ke konsumen atau B2C, mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. 2. E-commerce bisnis ke bisnis atau B2B, mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen terakhir. Selanjutnya, manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Perusahaan melaksanakan e-commerce untuk dapat mencapai perbaikan organisasi secara keseluruhan. Perbaikan-perbaikan ini diharapkan merupakan hasil dari 3 manfaat utama, yaitu perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan, dan peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan pemilik investasi. Selanjutnya, kendala e-commerce. Biaya yang tinggi, kekhawatiran akan masalah keamanan, dan peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Selanjutnya, inteligensi bisnis atau BI. Melaksanakan e-commerce bukanlah suatu keputusan yang diambil tanpa pertama-tama meraih pengetahuan terlebih dahulu tentang perusahaan dan hubungannya dengan para pelanggan, pesaing, pemasok, dan pihak-pihak eksternal lainnya. Inteligensi bisnis adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Selanjutnya adalah strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Masalah dalam menentukan strategi e-commerce yang terbaik memiliki beberapa kemungkinan solusi. Namun, strategi yang paling sering disebut adalah strategi di mana unsur yang akan dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Nama yang diberikan untuk strategi ini adalah sistem interorganisasional atau IOS. Istilah yang sering digunakan untuk IOS adalah EDI atau Electronic Data Interchange atau pertukaran data elektronik. Manfaat IOS. 1. Efisiensi komparatif, yaitu efisiensi internal dan efisiensi interorganisasional. 2. Kekuatan penawaran, yaitu fitur-fitur produk yang unik, menurunkan biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian, dan meningkatkan biaya perpindahan. Selanjutnya, EDI. EDI terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Meskipun EDI merupakan teknologi yang lebih lama, ia tetap penting karena memfasilitasi sebagian besar mayoritas perdagangan B2B. Transmisi memungkinkan data dipindahkan dan diterima tanpa harus mengetik ulang. Jalur komunikasi, peranti keras komputer, dan jasa-jasa pendukung untuk EDI pada umumnya diberikan oleh perusahaan telepon. Selanjutnya, extranet. Extranet adalah cara lain untuk membuat suatu IOS. Cara ini memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi informasi yang pada umumnya dihubungkan dengan internet. Extranet memungkinkan jenis pertukaran data yang sama dengan EDI, namun juga menerapkan protokol-protokol umum dan jaringan komunikasi internet sehingga perusahaan tidak perlu mempergunakan peranti lunak dan peranti keras komunikasi yang lebih mahal yang terkait dengan EDI. Manfaat-manfaat tidak langsung IOS. 1. Mengurangi kesalahan. 2. Menurunkan biaya. 3. Meningkatkan efisiensi operasional. 4. Meningkatkan kemampuan untuk bersaing. 5. Memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang. 6. Memperbaiki layanan pelanggan. Selanjutnya, strategi B2C untuk e-commerce. 2 alasan pentingnya strategi bisnis untuk e-commerce B2C, yaitu semakin banyaknya jumlah produk dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital. 2. Banyaknya pelanggan yang mulai melakukan pembelian menggunakan web. Produk-produk digital merupakan beberapa produk dan jasa tertentu yang dikirimkan kepada pelanggan melalui internet. Contohnya compact disc atau CD. Kedua, produk-produk fisik.
yaitu barang-barang yang tidak dapat dikonsumsi melalui web. Sebagai gantinya, barang dikirimkan ke pelanggan, contohnya online shop. Selanjutnya, penjualan maya versus campuran. Penjualan maya adalah penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat berjualan fisik. Dengan penjualan maya, tidak ada toko di mana pelanggan dapat masuk dan membeli produk. Penjualan campuran terjadi ketika perusahaan memiliki tempat berjualan secara fisik dari situs web, di mana pelanggan dapat membeli produk. Kedua strategi penjualan eceran ini perlu menginformasikan biaya dan fitur produk kepada pelanggan, mengatur pembayaran pelanggan, dan menghasilkan pengiriman produk. Langkah e-commerce berikutnya, perdagangan bergerak, yaitu menggunakan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Nirkabel berkelas bisnis di suatu tempat, yaitu komunikasi nirkabel yang kecepatannya cukup memadai melalui penyedia jasa komunikasi yang sama dengan telepon seluler akan memungkinkan terciptanya komputasi nirkabel berkelas bisnis hampir di semua tempat. Menggunakan internet, e-commerce tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya jaringan yang menghubungkan pelanggan dalam organisasi. World Wide Web atau WWW adalah kumpulan komputer yang bertindak sebagai server isi atau kandungan yang menyimpan dokumen yang memungkinkan melihat isi berupa teks, grafik, audio, sekaligus memungkinkan dibuatnya link dengan dokumen lain di dalam web. Selanjutnya, cyberspace dan superhighway informasi. Istilah cyberspace diperkenalkan tahun 1984 ketika William Gibson menggunakan dalam buku Neuromancer untuk menggambarkan suatu masyarakat yang telah menjadi budak teknologi. Kini cyberspace berarti dunia internet dan World Wide Web. Istilah superhighway informasi biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu kekuatan positif yang memberikan akses atas sejumlah informasi yang terdapat dalam masyarakat modern. Aplikasi bisnis internet. Internet dapat berfungsi untuk semua aplikasi bisnis di mana melibatkan komunikasi data, termasuk komunikasi dalam perusahaan dan dengan lingkungannya. Tidak seperti pemilik jaringan, internet dapat menggunakan komputer apapun tanpa usaha khusus untuk mengakses ke jaringan. Internet juga membuat menjadi mungkin untuk memindahkan ragam media besar yang dapat ditangani kebanyakan jaringan konvensional. Saran-saran keberhasilan penggunaan internet. 1. Pastikan situs web kuat. 2. Pastikan browser dan struktur basis data fleksibel maupun intuitif. 3. Menekankan isi. 4. Sering diperbarui. 5. Melihat di luar pelanggan. 6. Tunjukkan isi pada kebutuhan spesifik pengguna. 7. Menjadikan internet intuitif. 8. Berada di lokasi web yang tepat. 9. Ciptakan rasa kebersamaan. Dan yang terakhir, carilah bantuan jika membutuhkannya. Yang terakhir adalah dampak internet pada bisnis di masa mendatang, yaitu yang pertama, kurangnya pengguna, kedua, kurang stabilnya jaringan, dan yang ketiga, harganya kurang terjangkau. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.